Oke bro, jumpa lagi di pengapul.com. Tema kali ini kita agak beda ya, karena ini kita khususkan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin bekerja sebagai karyawan. Nah sekarang ini kan lowongan kerja memang sangat susah ya dicari. Tapi sebenarnya nggak susah-susah amat ya bro, karena mungkin kurangnya info atau pekerjaan yang kurang kita tahu ya, atau memang nggak yang memang nggak banyak orang tahu. Jadi untuk pekerjaan ini saya bahas sedikit ya. Apa sih tugasnya, atau mungkin apa sih nama pekerjaan, dan di mana sih ya cara melamarnya. Nah di video kali ini saya akan bahas lengkap deh semuanya, agar kawan-kawan mungkin lebih mudah dalam mencari pekerjaan atau info-info untuk melamar di pekerjaan ini. Jadi nama pekerjaan itu adalah medical representative ya bro, atau lebih dikenal medrep. Nah apa sih tugas medrep ini? Jadi medrep ini, atau dari nama aja kan udah kelihatan ya, medical representative. Jadi ini yang jelas ya ke arah-arah medis. Nah, jadi tugasnya ini sendiri bro, atau apa sih medical representative ini? Jadi ini suatu pekerjaan ya bro, yang tugasnya itu sendiri memperkenalkan produk ini sedetail mungkin ya. Misalnya dari manfaat obat, indikasi, interaksi obat, kemudian efek samping, dan segala macamnya. Memang obat ini merupakan obat yang harus keluar ya dengan melalui resep dokter. Jadi makanya target kita itu ya memang orang yang berkewenang untuk mengeluarkan resep tersebut. Jadi di Indonesia sendiri bro itu udah lumayan banyak ya untuk perusahaan farmasi sendiri. Kemudian kawan-kawan kan pasti pengen tahu tuh gimana sih cara ngelamarnya, atau di mana sih perusahaannya. Jadi sebenarnya perusahaannya itu dapat kita lihat bro di obat-obat yang mungkin kawan-kawan sendiri kan sudah pasti pernah lah ya beli obat. Nah di situ kawan-kawan dapat lihat PT apa sih yang mengeluarkan obat. Nah kalian bisa lamar di perusahaan tersebut. Jadi untuk perusahaan yang paling sering atau mungkin kawan-kawan udah tahu itu adalah Kimia Farma. Itu kan pasti ada di mana-mana ya. Nah mungkin kawan-kawan sudah tahu. Kemudian ada Kalbe Farma, itu yang sering kita dengar ya. Cuma sebenarnya itu masih banyak perusahaan lain yang belum kawan-kawan tahu. Nah gimana sih untuk mencari perusahaannya? Kawan-kawan tinggal lihat saja di produk-produk obat ya. Misalnya ini. Nah di sini ada tulisan kan PT Kombipar ya. Berarti kan kawan-kawan dapat melamar pekerjaan di PT Kombipar. Jadi kemudian kendalanya sendiri bro, kawan-kawan nggak akan nemuin tuh di mana kantor cabangnya. Biasanya kan yang tertulis di produk-produk ini mungkin seperti ini kan, Bandung, Jawa Barat ya. Jadi untuk biasanya perusahaan ini sendiri itu mempunyai cabang bro di provinsi-provinsi biasanya. Nah gimana sih cara mengetahui alamatnya? Karena kebanyakan bro dari perusahaan farmasi ini dia punya cabang tapi nggak ada tulisan apa-apa ya untuk di halaman rukonya itu sendiri. Jadi memang kalau kita nggak ada link itu memang agak susah sih untuk mencari alamat untuk melamar pekerjaan tadi. Nah caranya gimana sih bro untuk dapat alamat? Jadi kawan-kawan dapat melihat di rumah sakit atau klinik-klinik, dan mungkin di dokter praktek ya. Itu biasanya kawan-kawan medrep ini datangnya itu di jam-jam yang udah akan tutup seperti itu ya. Nah jadi cara cari infonya memang kita harus tanya langsung bro kepada kawan-kawan medrep ini sendiri. Bro gimana sih cara mungkin ngelamarnya, atau di mana sih alamat perusahaannya. Jadi kawan-kawan tinggal minta info dari kawan-kawan medrep tadi ya. Nah nanti akan diberitahu di mana untuk alamatnya itu sendiri. Jadi saya membagikan ini karena memang ini bagian dari pengalaman saya ya bro, dan yang pernah bekerja di perusahaan farmasi. Nah untuk gajinya itu sendiri bro, ini lumayan bro. Jadi
perusahaan farmasi ini sendiri ada 2 ya Bro, jadi ada perusahaan di modal dalam negeri dan ada perusahaan dengan modal asing. Nah, jadi itu lumayan ya perbedaannya. Kemudian untuk gaji sendiri kisaran berapa sih menjadi medical representative ini? Jadi itu yang jelas UMR ya Bro, sesuai dari wilayah kalian masing-masing. Nah, cuma di Medrep ini sendiri itu ada bonus hiburan, ada bonus yang uang transport misalnya, bahkan ada uang mungkin sewa rumah atau yang lain-lainnya. Jadi dan yang paling penting itu adalah bonus penjualan nih Bro. Jadi semakin besar penjualan yang dapat kita pasarkan di apa namanya, di dokter praktek, klinik, atau di rumah sakit, itu bonus kita juga akan meningkat ya Bro. Jadi tugas utama dari medical representative atau medrep ini, kawan-kawan harus dapat menjaga atau membuat relasi baru yang untuk melakukan kerjasama produk yang dari perusahaan yang kalian bekerja itu, untuk menawarkan atau mungkin kalau mungkin produk kalian itu sudah masuk. Nah, tugas kalian adalah menjaga kerjasama itu agar terus berjalan ya, dan produk kalian tetap berlanjut di tempat-tempat yang kita kerjasama tadi ya. Kemudian apa sih persyaratan untuk menjadi medrep? Sebenarnya persyaratannya ini umum banget ya Bro. Jadi seperti apa ya? Ya seperti perusahaan yang lain lah, misalnya yang jelas kawan-kawan berpendidikan S1 ya, itu untuk medrep sendiri. Kemudian yang mungkin berpenampilan menarik, komunikatif, dan bisa menjalin kerjasama dengan calon atau yang sudah menjadi relasi kita ya untuk memasarkan produk ini. Dan untuk waktu kerja dari medrep ini sebenarnya seperti perusahaan yang lain juga ya. Cuman di sini dia lebih fokus ke apa ya? Ke tempat relasi kita tadi. Misal di klinik swasta misalnya. Jadi kebanyakan kan klinik swasta itu mungkin tutup sekitar jam 10-an. Nah, biasanya di waktu itulah kita bekerja. Mungkin kalau malam sih biasanya antara jam 8 sampai jam 11 malam ya Bro. Pokoknya di waktu-waktu yang klinik atau dokter praktek itu akan tutup. Nah, jadi di situ kita akan melakukan komunikasi dan mungkin menawarkan produk. Jadi untuk menawarkan produk ini sendiri pun kawan-kawan harus sedetail mungkin ya, agar dokter atau rumah sakit dan klinik ini berminat untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Biasanya Bro, kalau untuk di waktu siang itu sekitar jam 11-an ya, itu biasanya nah kalau kalian pernah ke poli-poli, kan di rumah sakit itu ada setiap macam-macam poli itu. Nah, jadi jam-jam tutupnya poli itu atau jam istirahatnya itu ya, itu kan juga sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Nah, di waktu itulah tugas kita untuk melakukan komunikasi dengan dokter-dokter yang ada di sana. Oke, sekian dulu Bro video kali ini. Semoga dapat membantu kawan-kawan yang mungkin saat ini belum bekerja dan mungkin akan dan mungkin ingin mencoba pekerjaan ini. Mungkin dapat dicoba yang sudah saya sampaikan. Bagi kawan-kawan yang mungkin suka video seperti ini, silahkan klik tombol like, subscribe di bawah ini ya. Dan jika mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. See you next time.